Pemirsa, seminggu pasca pilkada, akhirnya Komisi Pemilihan Umum telah menyelesaikan hasil rekapitulasi di 6 wilayah Kabupaten Kota Jakarta. Dan hasilnya adalah pasangan Pramono Anung Rano menang di seluruh wilayah DKI Jakarta dengan perolehan suara 50,07%. Memang setelah pemungutan suara selesai digelar, dari kubu Pramrano cepat untuk langsung mengklaim bahwa mereka telah menang satu putaran. Tapi dari kubu Ridho atau Ridwan Kamil Suswono juga tetap yakin mereka akan lolos hingga di putaran kedua. Tapi pemirsa, kubu Ridho pun juga membuat sayembara lapor kecurangan sampai melaporkan KPU DKI Jakarta ke DKPP atas tuduhan ketidakprofesionalan. Nah, sekarang dengan hasil rekapitulasi terbaru ini, apakah sudah bisa disimpulkan bahwa Jakarta dipastikan jatuh ke tangan pasangan Pramono Rano? Inilah kontroversi selengkapnya. Jadi, Jakarta punya siapa? Bersama saya, Zilvia Iskandar. Pasangan calon nomor 3, Mas Pram Bangdul, telah memenangkan konsultasi Pilgub DKI Jakarta dalam satu putaran. Input data yang kami terima menyatakan bahwa pilkada serentak 2024 di DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Jadi kami tidak pernah mengeluarkan statement akan berlangsung satu putaran atau 2 putaran. Pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 4 orang narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya adalah Ketua DPP PKS Mardani Alisera. Selamat malam, Bang Mardani. Terima kasih sudah hadir. Berikutnya ada Ketua DPW PKB Jakarta Hasbiala Ilyas. Bang Hasbi, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Kemudian di sebelah kiri saya ada juru bicara Pilkada PDI Perjuangan Ciko Hakim. Bang Ciko, selamat malam. Silvi. Dan juga ada Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Mas Tato, selamat malam. Terima kasih semuanya sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Pada hari ini sepertinya sudah ada kemajuan untuk hasil rekapitulasi suara Pilkada DKI Jakarta, karena dari rekapitulasi tingkat kabupaten kota ya sudah selesai untuk melakukan hasil rekapitulasi dan sudah diumumkan secara resmi hari ini sudah selesai semuanya di 6 wilayah. Kita akan coba lihat satu persatu bagaimana hasilnya untuk wilayah Jakarta Barat terlebih dahulu. Boleh diperlihatkan teman-teman. Untuk di wilayah Jakarta Barat rekapitulasinya hasilnya adalah kemenangan untuk pasangan Pramrano dengan jumlah suara lebih dari 500.000 suara. Kemudian disusul LK Suswono dan juga pasangan Darmakun. Berikutnya kita akan lihat rekapitulasi di daerah Jakarta Timur. Masih juga dimenangi oleh pasangan Pramrano dengan 635.000 lebih suara. Kemudian RK di 535.000 lebih suara. Kemudian pasangan Darmakun 136.935 suara. Berikutnya kita akan lihat di daerah Jakarta Pusat. Untuk Jakarta Pusat masih dipimpin oleh Pramrano 220.000 lebih suara, kemudian RK Suswono 152.000 dan terakhir adalah pasangan Darmakun di 44.000 lebih. Selanjutnya kita akan lihat di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan juga masih diraih oleh Pramrano untuk angka tertingginya 491.000, kemudian RK Suswono 375.000 lebih dan Darmakun di 90.000 lebih. Selanjutnya untuk daerah Jakarta Utara. Jakarta Utara juga dimenangi oleh Pramrano, angkanya di 328.000 lebih, RK Suswono, kemudian Darmakun. Dan terakhir kita akan lihat untuk di Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu juga sudah menyelesaikan hasil rekapitulasi suaranya. Memang jumlah pemilih di Kepulauan Seribu ini paling sedikit ya. Tapi kemenangan juga masih diraih oleh pasangan Pramrano di 15.161 suara. Kemudian RK Suswono 6.000 lebih dan kemudian Darmakun di 653 suara. Jadi
hari ini meskipun belum adalah hasil rekapitulasi untuk tingkat KPU DKI Jakarta, tapi setidaknya dari hasil rekapitulasi ini kan sudah di pleno ya untuk KPU kota dan kabupaten, sudah bisa dilihat hasilnya dan angkanya seperti yang sudah sering kita dengar di angka 50,07% untuk pasangan Pramrano, yang artinya sejauh ini Pilkada Jakarta hanya akan berlangsung 1 putaran saja. Tapi ya sekali lagi kita harus menunggu lagi dari KPU DKI Jakarta. Cuma nih Bang Mardhani, kalau sudah melihat begini, Ciko dulu kali yang menang. Udah ya. Kata-kata menang udah keluar ya. belum ditanya sudah bilang kayak gitu. Belum tentu 1 putaran. Jadi Bang Mardhani, kalau sudah melihat seperti ini, masih yakin bakal 2 putaran? Ya, yang pertama tentu tadi saya tetap mengucapkan selamat Mas Pram karena di sini angkanya di atas RK. Apakah 1-2 putaran? Seperti tadi Zilpi katakan, kita tunggu KPU mudah-mudahan 1-2 hari ini. Bisakah 2 putaran? Tetap masih bisa. Kalau kita mengajukan gugatan, nanti di MK bisa buka-bukaan kan. Kalau kita mengajukan gugatan. Tapi kalau kita melihat memang hasilnya bagus, dan saya ngelihat di TPS jalan, kecamatan, ada beberapa yang kita tidak tanda tangani kan ada catatan. Tadi hari ini seluruh 5 kota 1 kabupaten, tinggal nunggu, nggak sampai seminggu lah. Tapi sudah bisa terima dengan hasilnya ya? Yang akan memutuskan tentu tim pemenangan secara keseluruhan. Misal hasilnya seperti itu, kan 50,07. Nah, 50,01 juga udah menang. Gitu. Karena aturannya di atas 50%. Ya, gitu ya. 50 plus 1 suara saja sudah menang. Udah menang. Ya. Tetapi kan namanya kita juga punya data kan. Punya data, tapi datanya masih mau berdebat bahwa data yang dimiliki oleh Bang Mardhani dan tim yang lebih benar daripada ini? Kalau ini kan berjenjang, nanti kita bisa buka. Ada beberapa data yang menurut kita ini terjadi catatan-catatan tertentu. Kalau kita anggap, enggak kok, aman, jalan, kita ikut, nggak masalah. Tapi kalau teman-teman mutusin, ini penting kok untuk pelajaran bagi demokrasi, kan dua-duanya juga boleh kan. Jadi Bang Ciko sudah keluar kata menang dari Bang Mardhani, tapi masih ada tapinya. Tapi kalau untuk 1 atau 2 putaran ya kita harus tunggu 1 atau 2 hari lagi. Nah, bagaimana dari kubunya Bang Ciko melihat ekspresi dari Bang Mardhani? Mas sudah menyatakan selamat atas kemenangannya, tapi untuk 1 atau 2 putaran masih belum mau untuk mengatakan ini 1 putaran. Yang pasti kita ucapkan terima kasih tadi atas nama Mas Pram ya. Tadi kan Bang Mardhani menyampaikan selamat pada Mas Pram. Terkait data juga, kalau apa yang disampaikan oleh Bang Mardhani kan tersirat juga bahwa kalau kita bicara angka, bicara soal hasil, semuanya sesuai. Tapi artinya tadi yang menjadikan data dalam tanda kutip yang disampaikan Bang Mardhani adalah catatan-catatan tadi. Dan itu sah-sah saja. Ini proses pemilu, dalam demokrasi ada ruang-ruang untuk pihak-pihak yang merasa memiliki kebenaran yang berbeda dengan pihak yang lain, dan tentunya ruang-ruang itu kalau mau dimanfaatkan secara maksimal ya monggo, karena kita bukan dalam posisi juga untuk menahan siapapun itu untuk menggunakan ruang-ruang tersebut. Tapi pada prinsipnya kami bersyukur dengan angka 50,07 yang artinya 50% plus 2.925 suara. Gitu. Jadi itu ngafalinnya enak ya. Jadi kami punya ekses 2.924 suara ya, dan 50% plus 1 orang tadi ya. Jadi pada prinsipnya itu yang membuat kami sumringah, bahagia, dan banyak yang mengatakan kenapa dari kemarin udah buru-buru banget, tergesa-gesa banget, bahagianya tergesa-gesa banget, ada syukuran-syukuran. Karena benar-benar jerih payah dari tim maupun paslon
yang menjadi underdog di awal, Mas Pramono Anung itu tidak diperhitungkan. Bahkan di internal juga dipertanyakan ketika Ibu Megawati Soekarno Putri memilih beliau untuk maju. Namun beliau menunjukkan dalam beberapa minggu bisa meningkatkan elektabilitasnya dengan angka yang luar biasa. Bahkan di bulan Juli kalau waktu itu belum diputuskan beliau untuk maju, dilempar namanya ke publik 0,1%. Kemudian ketika beliau mendaftar 20 sekian persen. Dan sekarang 50,07. Toto belum ikutan tuh. Yang survei mana saya waktu itu. Di segmen berikutnya, ya, surveinya abang-abang, di segmen berikutnya kita akan bahas. Tadi kita sudah cukup menyentil ya. Mas Pram ini berangkat dari angka survei 0,1%, tapi kemudian bisa keluar sebagai pemenang sejauh ini. Dan kita juga akan bedah faktor yang menyebabkan kekalahan dari kubunya Ridho ini apa? Benarkah suaranya kalah dibandingkan Pramrano? Apakah betul karena habis logistiknya atau karena kandidatnya tidak laku dijual? Sesaat lagi pemirsa. Baik pemirsa, kembali lagi di kontroversi. Oke, Mas Toto, dengan angka 50,07 hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten kota, apakah masih mungkin ada 1% saja untuk masuk ke putaran kedua? Kalau bicara basisnya adalah hasil di KPU, hampir bisa dipastikan proses di kota hari ini sudah selesai semua. Artinya biasanya tinggal ketok palu. Bahkan akhirnya kan KPUD DKI mengatakan akan dipercepat. Batas akhir 16 Desember menjadi 7 sampai 9 Desember karena memang tinggal ketok palu. Biasanya tidak ada perubahan lagi. Tetapi kalau ditanya celahnya ada atau tidak secara sistem, masih ada MK yang kita tahu walaupun tidak mudah ya. Sekarang tuntutan buat teman-teman yang menggugat ini akan harus lebih siap. Kenapa? Ini pertama kalinya MK akan memutus ada 545 kepala daerah. Ada klausul juga yang kita tahu mengatakan bahwa ada threshold. Misalnya kalau untuk Jakarta itu 6 sampai 12 juta masuk di range 6 sampai 12 juta harusnya di bawah 1%. Selisih antara yang menggugat dengan hasil suara yang katakanlah dimenangkan oleh KPU begitu. Dan selisih antara pasangan 01 dan 03 kan di range 9% lebih. Walaupun mungkin yang akan coba dibuktikan bukan mengenai apakah selisih suara saya sebenarnya menang. Tetapi ada hal-hal yang mungkin diharapkan bisa dibuktikan suaranya pasangan 03 di bawah 50%. Mengurangi sehingga kemudian Pramrano terbuka untuk terjadinya 2 putaran. Tapi mungkin sedikit catatan ya buat Bang Hasbi sama Bang Mardani. Sampai sekarang saya melihat narasinya masih berkutat pada satu variabel saja. Variabel C6. Surat undangan yang tidak dibagi merata. Dan sepengalaman saya mengikuti banyak sekali proses pilkada, gugatan pilkada. C6 itu hal yang selalu terjadi dan bukan variabel kuat apalagi kalau dikaitkan dengan variabel TSM atau terstruktur sistematis masif. Jadi ya moga-moga memang ada dasar yang lebih kuat dibandingkan narasi yang kita dengar hanya terkait dengan surat undangan. Moga-moga sih. Oh ya salah ya. Moga-moga kalau ingin menggugat gitu. Variabelnya tidak boleh soal C6 saja. Oke. Sekarang Bang Hasbi. Ada satu pernyataan yang fenomenal yang keluar dari wakil ketua umum Anda, Bang Jazilul, Gus Jazilul. Soal ini persoalan karena kandidatnya tidak laku dijual. Itu merujuk pada Ridho, ya kan? Benar karena Ridhonya tidak laku dijual di Jakarta. Begini Mbak Silvi, pemilu itu pilkada seluruh Indonesia di 38 provinsi, 500 lebih kabupaten kota. Jangan semuanya itu dianggap ke Jakarta. Ini Gus Jazil itu bicara seperti itu menurut saya cambuk buat DPW-DPW. Kalau memilih calon, jangan calon yang nggak laku. Jangan semuanya dibuang ke Jakarta. Itu cambuk. Cambuk buat Bang Hasbi dong cambuk DPW. Buat saya, ketua DPW di Jawa Barat, mungkin yang di Jawa Tengah. Bukan untuk Ridwan Kamil. Ini kan semua dianggap ke Jakarta, muaranya ke Jakarta. Seakan-akan Indonesia kecil, ini Indonesia hanya Jakarta.
Enggak, itu wilayah-wilayah Jadi lain. maksudnya bukan hanya berbicara untuk Ridho? Bukan hanya Ridho untuk salah satunya? Ya, kalau termasuk se-Indonesia. Se-Indonesia. Ya. Saya bantuin beliau usulnya Anies kok di awal. Pilkada sosok calon itu sangat menentukan juga. Kalau yang dijual tidak laku, mau apa? Ini ekspresi yang sudah pasrah ya, Bang Hasbi, kalau pernyataannya sudah begini. Enggak. Mau apa lagi? Iya, dalam Jadi sudah artian terimakah begini, dengan maksud, hasilnya? Gus Jazil ini mungkin seperti ini. Kalau menurut saya mungkin karena dia ketua fraksi saya sering berdiskusi dengan beliau. Faktor kemenangan pilkada itu bukan hanya partai. Faktor calon sangat menentukan. Mungkin kalau Pak Mardhani kemarin jadi wakil dari Pak RK, lain cerita, mungkin pemenang hari ini, Mbak. Atau saya jadi gubernurnya Pak Mardhani jadi wakil, mungkin kita mengalahkan Pak Pram hari ini di putaran pertama. Itu sudah diusulkan oleh PKB sebetulnya. Istilahnya mungkin seperti itu. Iya kan? Gimana tuh Bang Mardhani, apakah betul ada kesalahan pemilihan orang, sosoknya? Atau emang karena seperti kata Bang Mardi bilang, sudah habis logistiknya pada saat Pilpres dengan Pileg? Yang pertama tentu Pileg beda sama Pilkada. Pilkada lebih dekat dengan Pilpres, Toto nanti lebih bisa diluruskan. Arti figur. Yang kedua, saya melihatnya tidak bisa di ruang vakum ya. Kang Emil paling baik ya di Jawa Barat. Bahasa sederhana merem juga menang. Tapi karena ternyata beliau diplot masuk ke sini, timbullah beragam hal. Saya berapa kali bareng Kang Emil dan saya mengakui kapasitasnya, leadershipnya, manajemennya, kerendah hatiannya. Ya. Tetapi memang Jawa Barat ke Jakarta kayak Jackmania sama Viking gitu loh. Ya ada semacam. Jadi buat saya ketika Kang Emil ke sini beda sama Mas Pram. Mas Pram netral. Kang Emil udah -1. Ketika Mas Anies masuk -2 gitu loh. Bantuin Pram. Jadi memang ini pertarungan yang tidak mudah. Kami bersyukur mudah-mudahan 2 putaran. Kalau 2 putaran menang. Kita yang menang. Oke, tadi disebutkan bahwa dari start awalnya saja antara Ridwan Kamil dengan Pramono Anung sudah beda katanya Mas Toto. Tapi bukankah Mas Pramono Anung juga startnya tidak bagus juga dari elektabilitas berapa? 0,1%. Kalau tadi faktor yang kira-kira untuk berpotensi mengurangi atau kekalahan Ridho itu sudah dijelaskan. Kalau faktor yang bisa sampai mengerek elektabilitas Pramono sampai sebegitunya 50,07 itu apa saja Mas Toto? Poin paling menarik gini, dari yang enteng dulu ya Sylvia ya. 3 kali terakhir pilkada, 3 kali pilkada dilakukan di Jakarta dari 2012, 2017 dan 2024. Itu ada 2 mitos yang selalu terjadi. Yang pertama adalah mitos bahwa pasangan yang nomor urutnya 3 selalu menang. Dulu Jokowi Ahok, lalu Anies dengan Sandi, sekarang Pramono dengan Dul. Yang kedua, kalau itu kita katakanlah mitos yang kebetulan. Saya nggak bisa jelaskan kenapa angka 3 terus yang menang ya. Yang kedua yang bisa dijelaskan Sylvia, selalu jadi kejutan bahwa pasangan yang surveinya di awal rendah itu selalu menang. Lagi-lagi Jokowi Ahok, Anies Sandi, lalu Pram dan Dul. Kalau mau ditambahin satu lagi Sylvia, bahwa pasangan yang koalisinya kecil itu yang selalu menang. Dari Jokowi Ahok, Anies Sandi, sampai Pram dan Dul. 2 poin terakhir itu menjelaskan suatu Sylvia. Bahwa dalam pilkada di Jakarta, dalam konteks pencalonan, tadi sedikit banyak sudah dijelaskan Bang Hasbi sama Bang Mardhani, itu nggak bisa kemudian ada pihak-pihak atau partai yang kemudian merasa lebih tahu siapa yang disukai oleh masyarakat Jakarta. Lalu kemudian dibuatlah skenario, bahkan sempat ada skenario lawan kota kosong atau lawan calon independen. Karena ada kecenderungan masyarakat Jakarta menjadi antitesa dari sesuatu yang kesannya sudah diskenariokan
atau ada dalam proses black box di antara elit saja. Itu terjadi dalam 3 pilkada terakhir. Jadi menurut saya ini catatan saja tersendiri ya, bukan hanya dalam konteks Jakarta, dalam daerah-daerah lain. Sedikit banyak kan saya mendengar Bang Hasbi dan Bang Mardhani tadi agak curhat sebenarnya gitu kan. dengan ungkapan kalau Anies, kalau Mardhani dan lain-lain gitu ya. Ada kalimat diplot begitu. Dan itu yang menyebabkan pencalonan Kang Emil menjadi anti klimaks. Ketika awalnya sudah dinyatakan hampir pasti menang melawan Dharma Kun atau Kota Kosong, hampir pasti menang, tiba-tiba keputusan MK menjadi anti klimaks. Sementara pasangan Pram dan Dul akhirnya kalau dibaca di media monitoring itu menjadi pusat perhatian karena sangat mengejutkan. Yang kedua Zilvia, menurut saya ada hal yang secara berbanding terbalik terjadi. Kang Emil, saya berikan kritik langsung juga. Kang Emil ini malah energinya kok tidak seperti ketika dia maju di wali kota. Yang dulu tidak dianggap kuda hitam, lalu hadir turun ke masyarakat. Sekarang kok lebih sibuk gelendotan, menunjukkan dia dekat dengan Jokowi. Dia dekat dengan Prabowo. Ada 12 partai di belakang saya. Balik ke formula tadi lagi, Jakarta nggak suka yang seperti itu. Pram dan Dul, terutama Mas Pramono Anung, itu mencoba melepaskan image-nya hanya sekedar merah. Dengan memilih ketua tim ses yang bukan orang partai, dengan memilih warna yang bukan merah tapi oranye. Dan itu kan yang menyebabkan kalau saya lihat dalam beberapa dialog ya, tim sesnya 01 agak gregetan nih. Kenapa sih orang lupa bahwa di belakangnya yang namanya Pram dan Dul ada Megawati, makanya dipasangin stiker-stiker. Yang pasangin malah tim sesnya Ridho. Ada wajahnya Ibu Mega mengingatkan bahwa ini petugas partai. Nah, Mas Pram berhasil melakukan kondisi yang sebaliknya dilakukan oleh Kang Emil yang menurut saya adalah blunder. Mas Pram ingin menunjukkan bahwa dia tidak sekedar merah, dia ingin merangkul kekuatan lain, relawan, Jackmania, bahkan sesuatu yang kita anggap dua kekuatan besar paling terbelah dalam pilkada sebelum, itu berhasil disatukan yang bernama Ahokers dengan Anak Abah. Saya pikir poinnya di situ. Nanti kita akan bahas soal itu ya, menyatukan Ahokers dengan Anak Abah versus di situ kita tahu ada PKS yang sebetulnya partai yang militansinya luar biasa dan menjadi pemenang di DKI Jakarta. Tapi kenapa kalah dengan efek Ahokers dan Anak Abah? Sesaat lagi pemirsa, hanya di Kontroversi. Salah satu faktor yang disebut faktor besar yang berkontribusi untuk memenangkan Pramrano adalah bersatunya Ahokers dengan Anak Abah. Bang Ciko, apakah itu memang dari awal sudah by design atau ini juga surprise buat kubunya Pramrano pada akhirnya Anak Abah dengan Ahokers itu bersatu? Kalau Ahokers sudah pasti lah ya karena PDI Perjuangan. Tapi Anak Abahnya? Tapi sebelum ke situ saya ingin memberikan rekognisi juga yang saya rasa akan diamini oleh semua yang lupa kita sebut adalah faktor Dul. Faktor Bang Dul ini. Mas Pram ini bisa boleh di 0,1, tapi Bang Dul itu di beberapa survei yang cukup mengejutkan dan berbeda dengan daerah-daerah lain, di mana faktor wakil ini, calon wakil, sangat dominan dan bahkan lebih tinggi elektabilitas dan popularitasnya dari calon nomor 1 dari paslon-paslon lain. Bang Dul ini menarik kan gitu ya, dan dia yang bisa membawa kapal ini tetap steady sampai Mas Pram memperkenalkan diri ke masyarakat sehingga mulai tingkat ketersukaannya naik dan elektabilitasnya naik. Itu nomor 1. Tapi terkait dengan Ahokers dan Anak Abah. Gimana tadi pertanyaannya? Apakah memang sudah by design atau ini juga kejutan juga bahwa kalau soal pada akhirnya Ahokers Anak kan Abah berlabuh pertama Ahokers dulu. Ahokers ini kan secara otomatis memang seharusnya akan bergabung ya, karena Ahok ini kan sekarang ketua di DPP dan juga tentunya sama-sama kader dengan Mas Pram. Itu yang pertama. Kalau Anak Abah memang yang saya tahu ya, dari yang saya tahu sejak awal memang sudah ada komunikasi walaupun bukan tatap muka antara Mas Pram dan Mas Anies karena memang mereka sudah mengenal sekian lama dan sejak awal pula banyak juga teman-teman dari Mas Anies yang juga tergabung di Timnas di Pilpres yang lalu juga sudah bergabung dengan tim kami sejak awal gitu. Tidak banyak tapi ada beberapa lah gitu dan dalam perjalanannya komunikasi itu yang setahu saya tetap terjalin dan terkait dengan dipertemukannya secara fisik dan kemudian dilihat oleh publik itu memang menunggu momentum. Jadi ada momentum-momentum, ada strategi-strategi yang inilah kelebihannya dari seorang Pram Anung. Jadi tadi
lagi break tadi kan Silvi bilang kan yang tidak terhitung oleh survei itu adalah modal sosial. Nah, Pramono Anung punya modal sosial begitu besar. Oke. Di sisi lain, Bang Mardhani, PKS banyak dibilang bahwa PKS ini sedang dihukum karena ngeprank, tidak jadi mencalonkan Anies Baswedan yang sebetulnya paling diharapkan untuk maju di Jakarta. Akhirnya kader yang diusung PKS, Suswono bersama dengan Ridho, kalah dengan yang di-endorse oleh Anies Baswedan. Mas Anies sama PKS nggak ada masalah. Mas Anies endorse ke Satsehu, endorse Buya Mahyeldi di Padang, di Sumbar menang, endorse di Bekasi, semuanya. Jadi nggak ada masalah. Dan kita memahami bahwa PKS dengan Mas Anies masing-masing paham kita tidak bisa bersama saat ini, kapan waktu kita akan tetap bisa bersama lagi. Dan kami bersyukur di angka 40% perolehan Ridho jauh di bawah target. Ya, kami target 1 putaran, tetapi memang segala hal bisa terjadi. Dan yang perlu difahami di Pileg kemarin PKS dapatnya 18 kursi, ya setara dengan 17% lain. Dari 40%, 17 dari PKS, dari PKB nyumbang, semua nyumbang, dapat 40 udah bagus itu. Udah bagus itu? Iya, dengan kondisi tadi, saya tetap mengatakan bahwa di belah sana Betawinya kuat. Nah, walaupun Bang Dul ini kan sebetulnya originally tidak pure Betawi. Beliau nih Betawi Cakung gitu loh itu. Tetapi brandnya Dul itu kuat sekali. Di kita Sunda Jawa gitu loh ya. Nah, ini mungkin menjadi catatan. Mas Toto, betul ya bahwa dalam Pilkada Jakarta kali ini baru terlihat, biasanya itu kan pemilih PKS itu solid. Tapi baru di kali inilah di Jakarta ini banyak ternyata pemilih PKS di Pileg dan Pilpres akhirnya memilih Pramrano. Iya, kalau kita lihat dulu misalnya PKS itu paling luar biasa pada saat dikeroyok memajukan Adang Doro Jatun dan berhasil mendapatkan suara hampir 44% melawan semua partai. Dan itu yang menurut saya berbeda mungkin terjadi dalam konteks ketika berbicara mengenai pasangan Ridho ini. Kita tahu ada sebuah kisah bahwa Ridwan Kamil harusnya tidak di Jakarta. Tetapi atas dasar kesepakatan yang tidak dibicarakan dulu, saya yakin di level DPW atau DPD DKI antar Kim Plus, tapi sebuah keputusan di level atas yang kemudian memasangkan Ridwan Kamil dengan Pak Suswono. Dan saat itu ingat Zilvia, kenapa Ridwan Kamil juga akhirnya mau, dan mungkin PKS pede saja siapapun yang dimajukan akan tetap menang, karena saat itu sudah disetting lawannya itu kalau nggak kotak kosong ya calon independen. Orang mengatakan ini selesai pertarungan. Dan ketika goncangan terjadi, itu yang saya sebutkan, energinya tidak sebesar seharusnya mereka bertarung di Jakarta, kondisi psikologisnya juga berbeda, dan kita tahu kenapa Kim Plus akan tidak kemudian tetap habis-habisan di Jakarta. Mereka sedang ngurus yang namanya 545 kepala daerah yang lain. Ya. Makanya ada yang mengasumsikan, kalau putaran kedua nanti dulu nih, logistiknya bisa dikumpulin lagi nih. Kan udah nggak usah ngurusin Banten, Lampung, dan lain-lain gitu. Bisa lebih fokus. Kan. Tapi kan kalau berpikir mengenai pilkada seperti itu nggak sehat juga gitu menurut saya. Ya. Akhirnya saya akan kembali kepada bagaimana mindset yang harus dibongkar, Sylvia. Ada sebuah sesat pikir bahwa pilkada tinggal diatur saja, samakan copy paste dengan konstelasi di level nasional. Di beberapa daerah itu berhasil. Tapi saya pikir apa yang terjadi di Jakarta itu sebuah hukuman keras bagi pihak-pihak yang ingin mengkooptasi bahwa kita aja yang atur nih 5 orang paling berkuasa dengan jumlah partai paling banyak, kita atur aja setting, kita bikin calon boneka, kita bikin kotak kosong. Keputusan MK dan hasil Pilkada Jakarta mengisyaratkan bahwa tidak boleh yang namanya hak dari DPW di DKI dan daerah-daerah lain dikooptasi begitu saja atas nama soliditas elit di level dewa tadi. Kita masih ingat bahwa di level DPW, Bang Hasbi yang diajukan oleh PKB adalah Anies Baswedan salah satunya. Tapi ketika itu masuk di DPP, kemudian masuk akhirnya ke koalisi besar, suara di DPW tidak didengarkan. Apa pendapat Bang Hasbi setelah pada akhirnya hasilnya tidak seperti yang diinginkan? Kita akan bahas pemirsa, usai jeda tetaplah di Kontroversi.
Oke, kita sampai di segmen terakhir kontroversi pemirsa. Tadi pertanyaan saya adalah ketika sebetulnya dari DPW, ini contoh yang terjadi di PKB misalnya, mengusulkan Anies Baswedan untuk di Jakarta sebetulnya. Tapi yang dipilih oleh DPP bersama dengan koalisi besar Kiples adalah calon yang lain. Apakah ini sebuah pelajaran buat PKB? Oh, enggak, ini bukan pelajaran, Pak Mas. Ini biasa menurut saya di dalam politik hal seperti ini. Memang pada waktu awal PKB bukan hanya mengusulkan Anies, Pak Anies Baswedan. Kita mengusulkan banyak. Misalnya pada waktu itu Ketua DPRD yang lama, Pak Prasetyo, kita usulin Anies Pras ini semua. Dan bukan hanya Pak Anies. Tapi bukan RK juga? Dan kita memang tidak pernah mengusulkan RK. Nah, karena memang dinamika politik yang ada, pada waktu itu keputusan MK belum ada. Dan keputusan MK ini kan di akhir. Di akhir setelah kita sudah memutuskan ke Pak RK, andai kata pada waktu itu PKB putusan MK itu lebih cepat, mungkin PKB lain cerita. Iya, ya. Bisa mengusung sendiri ya. Bisa mengusung sendiri. Tapi Bang Hasbi, kenapa sekarang buntutnya ketika sudah ada hasilnya, kemudian PKB mengusulkan atau sedang mengkaji usulan bahwa gubernur pada akhirnya nanti dipilih DPRD saja. Kenapa pada akhirnya sekarang itu yang muncul sebagai ekses dari pilkada ini? Karena tadi yang diomongkan Bang Proto kan jelas, Bang Yunarto, bahwa efek dari pilkada secara langsung ini rusak di masyarakat. Rusaknya gimana? Satu, di beberapa salah satu contoh misalnya dulu pada tahun 2017 bagaimana ributnya di DKI Jakarta. Ini kan adanya anak ngaba, adanya ahoker. Ini kan disebabkan karena konflik di pilkada pada tahun 2017. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pilkada secara langsung itu memakan biaya yang sangat besar. Coba bayangkan, mungkin satu calon mungkin bisa menghabiskan puluhan miliar. Kalau setelah dia jadi itu imannya kuat atau tidak untuk tidak berbuat macam-macam, kan seperti itu. Lebih bagus menurut saya kita ikut Undang-Undang 45 lah sudah. Kembali ke DPRD. Dari PKS bagaimana Bang Mardhani? Apakah juga akan sepakat untuk mendorong kajian bahwa gubernur dipilih DPRD saja? Sebagai ekses dari rendahnya partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta atau banyaknya persoalan di Pilkada serentak? Sebetulnya gini Zilvi, di 2024 ini catatannya di Pilkada 2024. Ini kan Pilkada serentak terakhir. 2015 Pilkada 2017, 2018, 2020, tadi 2024. Di 4 pilkada ini partisipasinya bagus. Bagus. Di sini ada catatan. Beberapa tadi Toto sampaikan lah ada semacam pengkondisian. Nah, buat saya sampai saat ini pilkada langsung punya kelebihan di mana masyarakat bisa mengetahui langsung kapasitas, kualitas, dan beberapa kajian dari Kemendagri, pilkada langsung ini menghasilkan pemimpin yang memang merit sistemnya terwujud. Tetapi yang Bang Hasbi tadi bilang ada ekses, pasti ada. Pilihan manapun pasti ada kelebihan dan manfaat dan mudaratnya. Kalau saya sampai saat ini pilkada langsung tetap yang terbaik, tetapi waktunya jangan dekat. Di beberapa kajian teman-teman yang menekuni kepemiluan memang sesudah pileg pilpres yang intens, kemudian tiba-tiba pilkada, conscious mindnya masyarakat tuh, aduh, udah capek gitu loh. Baik. Dan kita belum, contohnya gini, sekarang orang lagi sibuk sama Pak Prabowo, sibuk sama menteri-menteri, sibuk tiba-tiba ada hajatan itu kecepatan. 2 tahun sesudah itu sekalian nanti kalau midterm lah kalau di Amerika. Bisa biar menghukum. Kalau pemerintah bagus, maka calon pemerintah bagus. Kalau pemerintah buruk, dihukum di situ. Nah, itu kontrol kualitas yang bagus. Sudah lelah ditambah logistiknya sudah habis duluan ya Bang? Kalau logistik sih, kalau PKS murah selalu karena kader gitu. Terakhir nih Bang Ciko. Salah satu hal juga yang kita pelajari di sini adalah bagaimana pilkada serentak ini seperti menjadi pertarungan lagi antara Pilpres Jilid 2, PDI Perjuangan versus Everybody. Tapi meskipun
PDI Perjuangan itu kalah di banyak wilayah, kemenangan di DKI Jakarta apakah ini means everything sebetulnya? Satu kemenangan di Jakarta itu sudah sangat berarti dibandingkan kekalahan-kekalahan PDI Perjuangan di wilayah lain. Sebenarnya kalau mau dihitung dengan pilkada sebelum-sebelumnya, kita nggak kalah-kalah amat. Jadi kalau memang di daerah-daerah besar kita kalah, makanya seperti itu kelihatannya. Bahkan kalau di daerah-daerah sekarang kepala daerah di tingkat gubernur kita lebih banyak daripada pilkada sebelumnya. Lebih banyak 2 lah kalau nggak salah, dari 6 menjadi 8. Tapi di daerah-daerah yang luar Jawa tadi. Tapi itu terjadi, dan menurut kami justru juga masyarakat juga bisa melihat kan, kalau kita dikeroyok sendirian kemudian kita bisa mencapai lebih dari 40% suara, sedangkan 15 partai hanya mencapai 50 sekian persen suara, kan sebenarnya nggak kalah juga ya. Intinya kan ini satu partai melawan everybody tadi. Tapi pada prinsipnya nggak juga terjadi di semua daerah. Banyak di daerah-daerah juga kita bersama dengan PKS juga ada, bersama dengan PKB juga banyak. Tapi daerah-daerah yang besar begitu. Tapi saya ingin mengomentari sedikit terkait dengan tingkat partisipasi tadi ya, boleh ya. Tingkat partisipasi tadi itu juga hukuman bagi Jakarta yang tadi disampaikan oleh Toto. Tapi yang belum dimention adalah tadi, selain ada desain yang memang sebenarnya tidak mencerminkan keinginan masyarakat, kalau kita ingat kan juga nama-nama yang muncul dengan angka elektabilitas tinggi tidak bisa mencalonkan, seperti Mas Anies, Pak Ahok, kan hal-hal seperti itu. Nah, memang ke depannya ini menjadi PR bagi partai politik untuk bisa betul-betul meyakinkan masyarakat untuk mendukung calon yang terbaik dari partai. Baik. Terima kasih Bang Cikong, Mas Toto, Terima kasih. Bang Hasbi, dan juga Bang Mardhani Alisera. Terima kasih. Tetap tertawa ya, Bang Mardhani sampai akhir ya, PKS tetap tertawa. Oke, terima kasih rekan-rekan sudah menyaksikan kontroversi pada malam hari ini. Saya Zilvia Iskandar, mewakili rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan kontroversi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.